Pertanyaan yang kedua, pernah kamu melihat ada teman yang kesulitan membeli buku yang dikeluarkan sekolah? Jujur mungkin karena kan apalagi teman saya dari SMP sampai SMA itu pasti ada orang yang kayak bukunya hilang tapi dia tuh nggak mau ganti, jadi dia gantinya tuh buku yang novel tuh KW gitu, jadi itu lebih murah daripada novel asli. Kan novel asli tapi dia ganti buku paketnya tuh jadi novel yang KW bukan novel asli. Pernah favorit itu kayak latar belakang tuh kayak megang mampu dari segi ekonomi sama segi kemudian orang tuanya kayak kerjaan bangunan. Ya, pernah mereka biasanya meminjam teman-teman yang lain. Menurutnya apa yang membuat teman-teman ada yang rajin sekolah dan ada yang sering bolos? Kalau yang sering bolos itu tuh faktornya ini ikut-ikut kayak malas juga, terus malas mungkin dia juga malas belajar biologi atau kimia gitu, jadi makanya bolos gitu karena dia malas dengan pelajaran itu. Biasanya kalau yang rajin sekolah mereka memiliki motivasi yang kuat mencapai tujuannya. Namun kalau ada yang bolos itu biasanya dia kurang motivasi dari orang-orang sekitarnya. Biasanya. Yang pertama tuh pastinya dari diri dia sendiri ya. Sebenarnya kalau untuk masalah internalnya itu kan pasti dari keluarga misalkan keluarga dia nggak harus kerja untuk sekolah, tapi sebenarnya banyak kan maksudnya sih ya keluarga itu suka untuk anak sekolah karena pastinya untuk masa depan mereka dong, untuk kebutuhan mereka sendiri gimana menjalaninya di masyarakat ke depannya. Nah sebenarnya kalau untuk faktor eksternalnya pasti dari mungkin guru Rafael atau enggak mungkin lingkungan sekolahnya yang kurang nyaman, tapi kan itu tidak bisa membatasi karena kan kita sekolah negeri sekali lagi, jadi kayak kita harus menerima gitu loh. Nah untuk itu mungkin gara-gara itu juga jadi nggak punya semangat hidup atau pastinya dari internal juga berpengaruh sih untuk keluarga, misalkan lebih support dari ayah ibunya atau Lalu yang keempat, apakah di sekolahmu ada teman yang putus sekolah atau pindah karena alasan ekonomi? Iya, pernah ada yang pindah karena alasan ekonomi. untuk yang sekarang nggak ada, tapi untuk yang dulu ada di waktu SMP. Jadi dia tuh nggak punya ayah ibunya cerai, dia tuh nggak ke mana-mana, jadinya nggak ada yang ngurusin, jadinya dia tuh mau nggak mau dia putus sekolah, jadinya dia tuh setelah orang tuanya tuh bercerai tapi dua-duanya meninggal. Nah itu masalahnya, jadi dia harus bekerja di kafe, jadi kayak paruh waktunya di kafe gitu sambil sekolah. Nah tapi dia putus sekolah pasti kewantangan semester karena dia nggak menyanggupi membagi waktunya gitu dengan kerja paruh waktu. Kalau ada sih ya, jadi mungkin mereka kurang mampu, jadi mereka menguruskan keluar sekolah karena dia kurang mampu yang dikatakan itu nggak ada. Menurutmu, apa yang bisa dilakukan agar semua anak bisa tetap bersekolah dengan baik? Sebenarnya untuk negeri kan mereka pasti punya dana bos atau dari APBN atau APBD, asuransi penganggaran daerah gitulah. Soalnya kayak dananya daerah sama dana negara kan beda. Jadi kita harus dananya kan kayak APBD harusnya. Nah itu harusnya iniin ke anak-anak. Nah makanya kan sekarang pemerintah lagi ngerancanain bangun sekolah rakyat kan. Nah, itu juga termasuk mencarikan solusi gitu loh. Tapi bangunnya jangan di daerah Jakarta lagi. Nah itu problemnya, sebenarnya Jakarta tuh terlalu sudah bagus ya pendidikannya, dan harus diratakan gitu ke seluruh masyarakat lapisan Indonesia. Bisa mengambil beasiswa yang ada yang gratis, terus bisa bisa mendapatkan perlengkapan gratis dari pemerintah mungkin. Menurut aku sih kinerja pemerintah ya, mereka tuh ngedata siapa-siapa aja yang kurang mampu kayak di pedalaman, di pedesaan, terus sama di kos-kosan. Kan bisa kan mereka kan nggak ngedata siapa-siapa aja yang kurang mampu dalam pendidikan.